Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saudaraku, kali ini di 10 November tadi saya sempat berbincang-bincang dengan rekan-rekan teman-teman wartawan. Nah, ya ini di sini banyak kumpul teman-teman wartawan dan adik-adik yang belajar menjadi pengamat sosial, pengamat politik di sini ya. Di kantor saya ini kebetulan memang sering diskusi. Nah, yang patut dan saya duga ini kan berkaitan dengan pertanyaannya kenapa Pak Jokowi kok sampai sekarang ini sepertinya enggan mendukung atau mengucapkan dukungannya lah kepada Pak Anies Baswedan, kepada Anies Rashid Baswedan. Ini kita pertanyaan karena Pak Jokowi kemarin sudah mengatakan kepada Ganjar Pranowo, sudah ngomong ke Pak Erlangga Hartarto, juga menyampaikan secara tegas, secara jelas ya, cukup jelas mengatakan bahwa beliau sudah 2 kali memenangkan pemilihan presiden. Nah, sekarang penggantinya adalah selanjutnya Pak Prabowo, kata beliau. Kenapa tidak kepada Anies Rashid Baswedan? Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita dan bahasannya cukup menggelikan. Jadi ini ini kan ya saudaraku lah. Ini saya menemukan jawabannya. Ini tadi disebutkan kebetulan dibacakan. Iya, ada berita ini seperti ini. Beritanya dari tempo.co ya, tempo.co ya, baca lagi pakai kacamata lagi saudaraku biar jelas. Ini ternyata mungkin ini jawabannya. Tempo.co bicara fakta. Ini Kamis 10 November hari ini 2022 ya. Judulnya cukup keren. Jokowi getol minta parpol deklarasi capres. Pengamat duga akibat skenario all president man tak terjadi. Jadi all president man ini harapannya Pak Jokowi ada dua calon presiden yang bertarung, mungkin diibaratkan seperti 2019 kemarin. Tak terjadi. Nah, ini karena ya kemungkinan ini karena Anies dideklarasikan. Tempo.co Jakarta. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai ada sejumlah alasan yang membuat Presiden Joko Widodo atau Jokowi getol mendorong Ketua Umum Partai Politik untuk segera mendeklarasikan calon presiden atau capresnya. Menurut Adi, alasan Jokowi melakukan hal itu karena skenario all president man tidak terjadi. All president man merupakan asumsi bahwa tokoh yang akan mengikuti Pilpres 2024 merupakan politikus dari kubu pendukung Jokowi. All presiden dua-duanya berarti mendukung Pak Jokowi. Asumsi mengenai skenario ini muncul setelah Jokowi mengumpulkan seluruh ketua umum parpol kubu pemerintahan di Istana Negara pada Juni 2022. Ini ya. Makanya ini tentu tidak terlepas dari itu. Ketika Nasdem deklarasi Anies, tentu membuat skenario all Jokowi man tidak terjadi dan membuat sangat terlihat Jokowi ingin mengkondisikan kekuatan politik kubu pemerintah untuk solid bikin poros politik, ujar Adi saat dihubungi Tempo Kamis 10 November 2022. Menurut Adi, Jokowi terlihat ingin agar suksesornya merupakan politikus yang saat ini berada di kubunya. Namun deklarasi Anies Baswedan oleh Nasdem disebut Adi membuat skenario itu terganggu. Meski begitu, Adi memprediksi Jokowi tetap ingin skenario tersebut terus berjalan. Oleh karena itu, setiap menghadiri acara partai politik, Jokowi selalu mewanti-wanti parpol segera mendeklarasikan capresnya. Adi menduga sosok yang nantinya bakal mendapat dukungan Jokowi merupakan politikus kubu pemerintah dengan elektabilitas paling tinggi. Ya, pada prinsipnya Jokowi itu bakal mendukung siapapun, mengungkapkannya kepada inner circle pada saat itu, kata Adi. Jumlah pesan Jokowi. Sebelumnya, dalam sambutan di acara hari ulang tahun ke-8 Partai Perindo, Jokowi meminta agar Haritanu Sudibyo selaku Ketua Umum berhati-hati dalam menentukan calon presiden. Menurut Jokowi, calon yang diusung nantinya bakal banyak membantu menaikkan presidensial threshold. PT ini. Milih capresnya hati-hati, milih cawapresnya hati-hati. Tetapi kalau bisa jangan terlambat deklarasi juga.
Biasanya Pak Hari ini kalau dengan saya sering bisik-bisik, Pak, capresnya Perindo milih ini, gimana menurut Bapak? Saya sampaikan, terserah Perindo, kata Jokowi. Sebelum di Partai Perindo, Jokowi juga pernah mengeluarkan manti-manti serupa saat menghadiri acara Partai Golkar. Jokowi menyebut Golkar adalah partai yang sudah matang, punya pengalaman malang melintang dan banyak makan asam garam dalam perpolitikan Indonesia selama 58 tahun, sehingga akan bertindak dengan hati-hati dalam menentukan capres. Saya yakin Golkar akan dengan cermat, akan dengan teliti, akan dengan hati-hati, tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden 2024, kata Jokowi. Kan sudah jelas. Kalau di sini kan sudah jelas, Golkar itu ya Erlangga Hartarto saat yang diusung. Kenapa mesti dibilang hati-hati dan sembrono? Memangnya kalau orang bertanya ini, ada apa dengan Erlangga Hartarto? Soal cawapresnya ya itu urusannya Partai Golkar. Tapi kalau sudah bilang hati-hati, kan ini jelas ini kalau saya baca ini. Milih capresnya hati-hati. Tapi kalau bisa jangan terlambat deklarasi ya. Ini disampaikan di Pak Haritanu. Dan ini kalau kepadanya saya yakin Golkar akan dengan cermat, akan dengan teliti, akan dengan hati-hati, tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden. Why calon presiden? Ada apa dengan Pak Erlangga Hartarto? Ini pertanyaan saya. Kan udah jelas. Ketua umumnya Partai Golkar sudah mendeklarasikan diri sebagai calon presiden. Bahkan sudah keliling-keliling. Udah ditulis di media, ngapa mesti katakan sembrono? Ya saya tidak bicara lainnya, mungkin itu ditujukan kepada lain, tapi sesungguhnya Partai Golkar sudah punya jago, namanya Erlangga Hartarto. Ya kembali ya kita tidak bertanya lebih. Saya lanjutkan saja. Terakhir, himbauan agar partai politik segera mengumumkan capres juga dilakukan saat menghadiri acara PDP. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal PDP Hasto Kristianto. Persoalan capres dan cawapres itu nanti tiba momentumnya, dan Pak Jokowi pun berpesan jangan lama-lama, maksudnya jangan mendekati Oktober, ujar Hasto. Oktober berarti bulan kemarin, November sudah melebihi. Pak Jokowi kenapa mesti ngomongin tentang presiden? Pak SBY juga nggak ngomongin, Pak Habibie juga nggak pernah ngomongin. Kenapa? Saya nggak tahu saudaraku, tapi yang jelas ya ini sepertinya benar bahwa skenarionya itu berantakan. Skenarionya Pak Jokowi kemungkinan besar loh ya, kalau Pak Jokowi sampai berbicara masalah presiden di partai-partai lain, padahal beliau bukan dalam kualitasnya untuk berbicara seperti itu, karena ini kan ranahnya sudah ranah internal, nanti melalui banyak pengurus-pengurus pada tingkatan provinsi, kabupaten atau kota seluruh Indonesia. Pak Jokowi kan tidak mengikuti. Tapi kenapa beliau ngomong seperti ini yang banyak menjadi pertanyaan dan diskusi saya ya non sewu hari ini tadi ya. Sepertinya Pak Jokowi ini kebingungan. Atau katakanlah kalau kita nggak mengatakan ada skenario beliau yang patut diduga meleset. Tentu saja melesetnya adalah adanya Anies Rashid Baswedan, sehingga beliau jenengan saudaraku lihat ya tidak menimang-nimang, tidak ada perkataan Pak Jokowi sampai saat ini ya semoga Pak Anies Rashid Baswedan menjadi pengganti saya atau mendorong Pak Anies Rashid Baswedan. Bahkan buzzer-buzzernya Pak Jokowi semakin jelas bahwa sepertinya memang Pak Jokowi juga kemungkinan juga nggak menghendaki adanya Anies Rashid Baswedan, yang tentu saja patut diduga munculnya Anies Rashid Baswedan yang dideklarasikan oleh Partai Nasdem itu benar juga kata pengamat tadi, membuyarkan skenarionya Pak Jokowi. Dan saya secara pribadi ya wajar kalau Pak Jokowi ingin sebagai presiden ingin ya setidak-tidaknya yang menggantikannya itu adalah
sosok-sosok yang ya menurut beliau dekat dengan beliau lah, bisa diajak omong-omongan oleh beliau. Dan ini oleh Pak Jokowi. Kenapa? Kalau secara pribadi saya sederhana, ada dua putranya Pak Jokowi yang menjadi wali kota, yang satu wali kota Medan dan satu wali kota Solo. Menantu itu juga putra. Jadi menantunya Pak Jokowi sebagai wali kota Medan, yaitu tentu saja adalah putranya Pak Jokowi karena suaminya putrinya Pak Jokowi. Yang kedua putra kandungnya Pak Jokowi yaitu Mas Gibran yang ada di Solo. Dan tentu saja ini harus menjadi, menurut saya menjadi apa ya, sebagai bapak menjadi tanggung jawab atau tanggung jawab moral Pak Jokowi untuk bagaimana keduanya nantinya dalam memimpin itu nyaman. Menurut saya kalau bisa naik ke lebih tinggi yaitu sebagai gubernur. Nah ini saya juga tidak tahu kemungkinan karena ada dua daerah ini, dua provinsi yang kosong, yaitu provinsi Jawa Tengah dan provinsi DKI Jakarta. Masih banyak yang jelas itu provinsi yang potensinya tidak ada incumbent insya Allah. Kalau Pak Anies maju yang sudah jelas dideklarasikan itu bisa jadi kosong di sana dan bisa jadi diisi oleh Gibran atau menantunya Pak Jokowi, dan itu mungkin saja dan itu sah-sah saja, tidak melanggar hukum. Tapi atau Jawa Tengah mungkin Gibran mau maju di sana. Nah ini mungkin menjadi bagian daripada tanggung jawab moral Pak Jokowi, dan mungkin lainnya banyak lainnya juga ya. Yang jelas kemungkinan sih programnya Pak Jokowi mungkin untuk IKN dan sebagainya itu bisa berjalan. Nah, sepertinya IKN ini walaupun dilawan sedemikian rupa oleh orang-orang ahli-ahli yang mengatakan bahwa itu membebani rakyat, membebani negara, tapi sepertinya Pak Jokowi ingin, nggak tahu apa sebabnya, yang jelas ingin IKN itu benar-benar tercapai, dan salah satu caranya yaitu tadi presidennya harus orangnya Pak Jokowi. Itu analisa saya, dan itu kesimpulan saya yang tentu saja lah bisa salah, tapi wajar saja saya menyimpulkan. Dan inilah kehadiran Pak Anies Rashid Baswedan yang dideklarasikan oleh Partai Nasdem dan sekarang ini nyata, insya Allah 99% lah, kurang 1% aja tinggal deklarasi saja, yaitu PKS dan Partai Demokrat akan bersama-sama mengusung Anies Rashid Baswedan. Dan ini untuk mengganggu Pak, sepertinya ini tentu saja kalau secara logika, secara penafsiran mengganggu skenario Pak Jokowi. Ya saudaraku, kita tidak perlu bersedih atau meminta Pak Jokowi untuk memperhatikan Pak Anies, yang karena Pak Anies itu memang orangnya tidak bisa beliau punya kemandirian sendiri, beliau punya ketegasan sendiri. Sekiranya itu tidak baik bagi Pak Anies, itu akan ditolak. Sekiranya itu untuk kemaslahatan, insya Allah diterima. Dan sepertinya Pak Anies bukan sosok yang hilang kewarasannya karena memang Pak Anies itu adalah orang yang pandai dan cerdas. Beliau tidak mau terikat oleh oligarki, maka kita tidak perlu meminta kepada Pak Jokowi untuk ngomong-ngomongkan tentang Pak Anies, mendukung Pak Anies. Biarlah Pak Jokowi mendukung Pak Erlangga, nggak masalah, mendukung Pak Ganjar Pranowo seperti yang saat-saat ini sedang beliau gejolakan, bahkan mendukung Pak Prabowo. Gak apa-apa, memang mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Pak Jokowi, dan tentu saja mereka yang dianggap oleh Pak Jokowi yang mampu untuk mengusung agenda selanjutnya dari Pak Jokowi, dan itu wajar-wajar saja. Itu analisa saya, kita tidak perlu iri. Pak Anies Rashid Baswedan sudah jelas insya Allah dikala diberi amanah oleh Pak Jokowi untuk menjadi tim suksesnya, bekerja dengan baik dan benar di 2024
2014 ya, di 2014 sehingga Pak Jokowi menjadi presiden ketika Pak Anies sebagai jubirnya, dan juga ketika Pak Anies diangkat, diberi amanah untuk menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Pak Anies menjadi menteri yang terbaik. Masalah reshuffle, Pak Anies itu orangnya legowan, jadi walaupun beliau sudah berjuang menjadikan Pak Jokowi presiden di 2014, setelah itu berprestasi ketika diberi amanah menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, tapi beliau tahu diri, secara moral juga sangat paham bahwa itu adalah, menteri itu adalah kewenangan dan istilahnya hak prerogatifnya untuk memilih adalah Pak Jokowi atau Pak Presiden, maka beliau tidak melakukan protes. Tapi dari situ akhirnya alhamdulillah Pak Allah menghendaki lain, Pak Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta dan berhasil membuktikan dirinya bahwa beliau sanggup melawan segala macam oligarki yang menyesatkan, kebijakan-kebijakan oligarki. Salah satunya adalah kemandirian beliau adalah berani melawan reklamasi, bahkan melakukan upaya hukum yang menghentikan reklamasi, dan itu langsung melawan orang kuat yang kata orang-orang adalah orang kuat di negeri ya ini sini, yaitu menteri segala urusan, katanya itu adalah Pak Luhut Binsar Panjaitan. Itu dari saya, tetap kita tidak perlu kita Pak Anies diperlakukan seperti itu, didukung-dukung dan sebagainya, dipuji-puji yang oleh Pak Jokowi. Kita berkeyakin Pak, cukuplah rakyat yang memuji dan mengusung Pak Anies Rashid Baswedan untuk di tahun 2024. Tetap saudaraku semangat, ayo sekali lagi, ayo kumpulkan saksi-saksi di TPS, kumpulkan saksi di TPS, kumpulkan saksi di TPS mulai dari sekarang. Ajak data, saya pun kalau ada teman saya selalu saya tawari untuk ayo gimana, kamu bersediakah untuk menjadi saksi di daerahmu. Saya ketemu kemarin beberapa hari yang lalu, ketemu teman saya di Jogja, juga saya sampaikan, saya catat namanya, saya catat alamatnya, saya catat nomor teleponnya, ya untuk saya sampaikan nanti di sekitar sana. Yang ada di Kediri, beberapa teman di Kediri saya ajak untuk bergabung, teman di Jombang, teman di Nganjuk, teman di Madiun, teman di Tulungagung, saudara-saudara saya data semuanya. Ya, itu semuanya nanti akan saya sampaikan di sana untuk saya daftarkan sebagai saksi TPS. Ayo bersama saya, bersama Pak Anies Baswedan melakukan perubahan atas Indonesia, menjadikan Indonesia bukan hanya milik petugas partai, bukan hanya milik partai, bukan hanya milik segolongan orang, tapi menjadikan Indonesia milik semua rakyat Indonesia, menjadikan Indonesia maslahat untuk semua rakyat Indonesia dengan tidak mengenal agama, tidak membedakan agama, suku dan budaya, tapi milik semuanya, Indonesia milik semuanya, dengan cara yaitu mencari relawan untuk 2024 mau menjadi saksi. Itu dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam merdeka, salam berkedaulatan. Cecep Muhammad Yasin menyampaikan salam juga dari Anies Rashid Baswedan. Cecep Muhammad Yasin, Wong Kediri.